Selamat datang di mata kuliah saya yaitu PPL awal. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan materi yang cukup baru ya, karena juga ini termasuk hal yang baru yang sedang atau telah diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas kurikulum merdeka, terutama kurikulum merdeka untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Tentunya kurikulum ini pasti akan sangat kalian butuhkan ketika kalian terjun untuk PPL real ke sekolah-sekolah, karena seperti pengalaman tahun ini, PPL tahun ini, kakak-kakak tingkat kalian telah mempergunakan kurikulum merdeka pada saat mereka mengajar atau praktek mengajar di sekolah. Nah, karena bertepatan dengan mata kuliah PPL awal, jadi saya ingin memberikan sedikit ilmu tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini saya juga baru belajar juga tentang kurikulum merdeka, karena memang ini baru sangat fresh, baru diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, maka dari itu kalian bisa simak. Nah, mungkin kalau terlalu cepat penjelasan saya, kalian bisa pause dulu materinya ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada beberapa part. Kita mulai dari rasionalisasi capaian pembelajaran bahasa Inggris. Apa saja sih? Nah, di sini bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam aspek pendidikan, bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pariwisata, hubungan internasional, kesehatan, dan teknologi. Nah, itu rasionalisasinya. Kemudian ada pun targetnya. Pembelajaran bahasa Inggris umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam kurikulum nasional memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membuka wawasan yang berkaitan dengan diri sendiri, hubungan sosial, kebudayaan, dan kesempatan kerja yang tersedia secara global. Nah, itu targetnya ya. Target pembelajaran bahasa Inggris, terutama pembelajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan dasar seperti SD, kemudian yang menengah SMP dan juga SMA. Seperti yang kita ketahui dulu kurikulumnya ada kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013. Nah, sekarang akan digantikan ke kurikulum merdeka namanya. Mungkin kalau kalian masih belum familiar, kalian bisa search ya di internet, apa sih kurikulum merdeka itu. Kalau ini saya sudah langsung menjelaskan ke spesifik per mata pelajarannya, yaitu pembelajaran atau mata pelajaran bahasa Inggris, karena kalian kan guru atau calon guru bahasa Inggris. Kemudian pemahaman mereka terhadap pengetahuan sosial budaya dan interkultural ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ada fokus pembelajaran. Apa saja sih fokus pembelajarannya? Pembelajaran bahasa Inggris difokuskan pada penguatan kemampuan menggunakan bahasa Inggris dalam 6 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan secara terpadu dalam berbagai jenis teks. Nah, kurikulum sebelumnya juga ada ya jenis-jenis teks, dan kalian juga saya rasa sudah mempelajari kemarin tentang jenis-jenis teks di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah interpretive reading ya, sudah ada di situ tentang genre teks seperti itu. Tapi di sini lebih menjadi fokus ya. And then capaian pembelajaran minimal ke-6 keterampilan berbahasa Inggris ini, yang dimana mengacu pada Common European Framework of Reference for Languages, Learning Teaching Assessment, dan setara level B1. Nah, level B1 ini mencerminkan spesifikasi yang dapat dilihat dari kemampuan peserta didik untuk hal sebagai berikut: mempertahankan interaksi dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan dalam berbagai konteks dengan artikulasi jelas. Kemudian mengungkapkan pokok pikiran utama yang ingin disampaikan secara komprehensif. Dan terakhir, mempertahankan komunikasi walaupun terkadang masih terdapat jeda. Nah, sini sebenarnya ke reading ya dia ya. Ada pokok pikiran utama, main aja kalau kalian masih ingat.
pembelajaran bahasa Inggris pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diharapkan mencapai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebagai bagian dari life skill. Jadi diharapkan kemampuan berkomunikasi siswa ini, terutama dalam bahasa Inggris ini, bisa menjadi life skill untuk mereka, ya. Tidak hanya sekedar teori. Nah, selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris umum adalah pendekatan berbasis teks, genre-based approach, yakni pembelajaran difokuskan pada teks dalam berbagai model, baik lisan, tulisan, visual, audio, maupun multimodal. Pendekatan di sini, kalau bahasa Inggrisnya approach ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar approach apakah, tapi di sini yang dipakai adalah genre-based approach. Jadi menurut saya sih kalian sudah pernah ya belajar seperti yang berbasis teks itu sebenarnya secara tidak langsung ketika kalian belajar reading. Oke, let's move to the next slide. Kita pindah ke slide berikutnya. Ada 4 tahapan dalam pendekatan berbasis teks. Dan keempat tahapan ini dilakukan dalam pembahasan mengenai topik yang sama sebagai berikut. Nah, ini ada building knowledge of the field. Guru membangun pengetahuan atau latar belakang pengetahuan peserta didik terhadap topik yang akan ditulis atau dibicarakan. Pada tahapan ini, guru juga membangun konteks budaya dari segi teks atau dari teks yang diajarkan. Ya, di sini dimasukkan atau diinsert budayanya. Kemudian ada modeling of the text. Guru memberikan model atau contoh teks sebagai acuan bagi peserta didik dalam menghasilkan karya, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi di sini guru memberikan contoh teksnya ya, misalnya contoh teks account teks bagaimana. Itu sebagai contoh untuk siswanya ya, agar nantinya dia atau mereka bisa menciptakan karya sejenis seperti itu. Dan selanjutnya ada joint construction of the text. Di sini guru membimbing peserta didik dan bersama-sama memproduksi teks. Jadi di sini guru tidak membiarkan siswanya sendiri ya, masih tetap dibimbing. Kemudian ada independent construction of text. Peserta didik memproduksi teks lisan maupun tulisan secara mandiri. Nah, memang yang sebelumnya dibantu bersama-sama, kemudian akhirnya juga akan dilepas secara mandiri dalam independent construction of the text. Itu dia pendekatannya. Kemudian kita lanjut ke profil pelajar Pancasila. Nah, pada kurikulum Merdeka ini Pancasila itu dimasukkan ya. Nah, pembelajaran bahasa Inggris umum di dalam kurikulum nasional membantu peserta didik untuk menyiapkan diri menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, sebenarnya kurikulum 2013 itu juga ada ya dinilai sikap. Cuma di sini lebih fokus dia ke Pancasilanya, ke profil Pancasilanya. Berarti siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Sebagai pelajar dia memiliki profil Pancasila seperti itu. Terus selanjutnya pembelajaran bahasa Inggris memiliki peluang untuk mencapai profil pelajar Pancasila melalui materi teks tertulis, visual, teks oral maupun aktivitas yang dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Nah, mungkin seperti teksnya itu ada dimasukkan sedikit tentang Pancasilanya ya. Proses pembelajaran bahasa Inggris dapat diselenggarakan dengan 2 pilihan, yaitu sebagai mata pelajaran pilihan bagi satuan pendidikan yang memiliki kesiapan sumber daya. Nah, jika belum siap SDM-nya atau sumber daya manusianya, dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain atau ekstrakurikuler. Jadi bisa dijadikan mata pelajaran pilihan atau bisa dijadikan sebagai ekstrakurikuler atau mata pelajaran lain. Itu dia bahasa Inggrisnya, tergantung sekolah masing-masing ya. Kemudian kita lanjut ke tujuan capaian pembelajaran bahasa Inggris. Nah,
berdasarkan SK Kepala BSKAP, capaian pembelajaran bahasa Inggris pada kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mengembangkan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, lisan, tulisan, visual, dan audiovisual. Next, kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan terakhir, keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini kritis ya, ditutup siswanya. Kemudian ada karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris. Gimana sih karakternya? Nah, mata pelajaran bahasa Inggris pada kurikulum Merdeka memiliki karakteristik. Nah, bisa kalian lihat sebagai berikut. Beragam jenis teks. Jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris umum beragam, misalnya narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi, diskusi, teks khusus seperti pesan singkat, iklan, kemudian ada teks otentik. Beragam teks ini disajikan bukan hanya bentuk teks tulisan saja, tapi juga lisan, monolog atau dialog, teks visual, teks audio, dan teks multimodal. Nah, ini teks yang mengandung aspek verbal, visual, dan audio, baik otentik maupun teks yang dibuat untuk tujuan pengajaran, baik tunggal maupun teks ganda, yang diproduksi dalam kertas maupun layar. Hal ini diupayakan untuk memfasilitasi peserta didik agar terampil menggunakan teknologi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menavigasi informasi digital. Jadi sekarang nggak hanya dari kertas ya, dari layar, di situ maksudnya dari digital ya, digitalisasi sekarang eranya. Nah, masih di karakteristiknya, yang kedua ada kondisi kelas. Guru dapat menentukan jenis teks yang diinginkan untuk diajarkan sesuai dengan kondisi di kelas. Pembelajaran dapat dimulai dari jenis teks yang membuat topik yang sudah dikenal oleh peserta didik untuk membantu mereka memahami isi teks yang dibacanya dan kemudian mampu menghasilkan teks jenis tersebut dalam bentuk lisan dan tulisan. Selanjutnya, guru dapat memperkenalkan peserta didik dengan jenis teks yang baru diketahui oleh peserta didik, yang baru diketahui ya. Guru dapat membantu mereka membangun pemahaman terhadap jenis teks baru tersebut, sehingga peserta didik mampu menghasilkan karya dalam jenis teks tersebut, baik lisan maupun tulisan. Nah, pemilihan jenis teks juga dapat disesuaikan dengan kondisi yang sering dialami oleh peserta didik, baik dalam konteks sekolah maupun konteks di rumah, agar peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mempraktikkan teks tersebut dalam kehidupan nyata. Seperti tadi kan life skill-nya itu ya, itu yang dimaksud, dekat dengan mereka, tidak jauh-jauh, ini biar mereka mudah untuk memahami teks. Tentunya harus sesuai dengan real life-nya mereka. Nah, kemudian learner center. Proses belajar berfokus pada peserta didik. Yakni proses belajar harus difokuskan pada upaya mengubah perilaku peserta didik yang awal mulanya atau asalnya dari tidak mampu menjadi mampu dalam menggunakan bahasa Inggris pada 6 keterampilan berbahasa dalam berbagai jenis teks. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja itu ke-6 keterampilan berbahasa. Kemudian ada kemampuan berbahasa. Pembelajaran bahasa Inggris umum difokuskan pada kemampuan berbahasa peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan berbahasa. Jadi levelnya sesuai dengan kemampuan berbahasa siswanya ya. Jadi jangan dikasih yang berat-berat. Harus kita lihat dulu bagaimana levelnya. Baru kita memilih yang mana yang cocok. Kemudian ada elemen reseptif dan produktif. Pembelajaran bahasa Inggris umum mencakup elemen keterampilan reseptif ya, serta keterampilan produktif. Nah, elemen capaian pembelajaran bahasa Inggris. Capaian pembelajaran bahasa Inggris terdiri dari 6 elemen dengan deskripsi sebagai berikut. Ada menyimak, ya. Ini nanti kalian baca sendiri ya. Apa saja itu menyimak. Kemudian ada membaca, ada memirsa. Nah, di sini mungkin kalian agak tidak pernah ya mendengar memirsa. Memirsa itu kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksi teks visual sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Ya, mirip dengan
menyimak, tapi di sini menyimaknya itu secara visual ya. Terus ada berbicara, menulis, sudah familiar kan kalian dengan ini. Terus ada mempresentasikannya. Jadinya semuanya digunakan ya elemennya ini. Kemudian ada fokus pembelajaran bahasa Inggris di setiap fase. Di sini ada fase-fasenya. Pembelajaran bahasa Inggris memiliki fokus yang berbeda di setiap fase. Nah, berikut setiap fasenya. Ada fase A, B, C, D, E, dan F. Nah, fase A itu difokuskan pada pengenalan bahasa Inggris dan kemampuan berbahasa Inggris lisan. Kemudian pada fase B, pembelajaran difokuskan pada kemampuan bahasa Inggris lisan, tapi mulai diperkenalkan bahasa tulisan. Pada fase ini guru perlu membantu peserta didik memahami cara pengucapan bahasa Inggris dengan penulisan yang berbeda. Jadi terus dilatih ya pronunciation-nya dengan berbagai penulisan yang berbeda. Tiap pelatih diberikan penulisan yang berbeda. Nah, pada fase C di tingkat akhir jenjang, di sini SD ya, pembelajaran difokuskan pada kemampuan berbahasa Inggris lisan dan tulisan. Kemudian di fase D ada SMP ya, yang di sini fokus pada penguatan berbahasa Inggris lisan dan penguatan kemampuan berbahasa tulisan. Lebih dikuatkan di sini. Oke, dan ini fase-fase terakhir yaitu fase E dan F yang ada pada jenjang SMA, MA atau program paket C. Nah, di sini pembelajaran bahasa Inggris berfokus pada penguatan berbahasa lisan dan tulisan dengan target CELR B1. Oke, ya itu kita terakhir ini materinya tentang fase-fasenya dari fase A sampai F, yaitu tentang kurikulum merdeka, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan juga yang menengah seperti SMP dan SMA. Nah, mungkin next saya akan memperlihatkan bagaimana RPP-nya ya, RPP untuk kurikulum merdeka, karena pada mata kuliah sebelumnya mungkin kalian belum mendapatkan materi seperti ini, atau mungkin pernah dengar gitu seperti itu. Oke, saya rasa untuk kali ini segini aja dulu. Nanti saya akan lebih memberikan materi yang belum pernah kalian temukan atau belum pernah kalian lihat, belum pernah kalian pelajari nanti pada mata kuliah ini. Ya, kita akan memanfaatkan waktu kita yang cukup terbatas ini untuk menambah ilmu kalian, terutama tentang kurikulum terbaru. Ya, oke. Thank you for watching my video. See you on my next video. Bye bye.